Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najla Nadifa, NIM 2211521006 dari kelas PBOB, Departemen Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Andalas. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan juga mendemokan tugas besar dari mata kuliah PBO, yakninya program yang saya buat yaitu program pemesanan kue, si cake bakery. Nah, sebelumnya mungkin saya akan menjelaskan secara eh, garis besar dulu bagaimana program dan gambaran program yang saya buat pada tugas besar PBO ini. Jadi, program pemesanan kue si Cake Bakery ini adalah aplikasi manajemen toko kue yang didesain khusus untuk operasional pre-order. Sistem ini memfasilitasi pemesanan kue dengan konsep pre-order, di mana pelanggan dapat memesan kue pada hari ini dan kue tersebut akan disiapkan dan tersedia untuk diambil pada hari berikutnya, atau bisa disebut dengan H-1. Lalu program ini memberikan pemilik toko kemampuan untuk mengelola dengan mudah data pemesanan, inventaris, kue, dan informasi pelanggan. Salah satu fitur utama dari si Cake Bakery ini adalah kemampuan dalam pemesanan dan penjualan kue. Pelanggan dapat membuat pemesanan dan informasi transaksi seperti nomor faktur, nama pelanggan, dan total pembayaran. Dan tentunya ini akan dilakukan oleh admin nantinya. Lalu nantinya dari semua ini akan disimpan ke dalam database. Program ini juga menyediakan fitur login yang dimana memerlukan username dan juga password untuk menjaga keamanan toko dan memberikan akses terbatas sehingga mungkin hanya pihak yang berwenang atau admin toko yang bisa melakukan login ini. Lalu, si Cake Bakery juga memberikan informasi waktu dan tanggal saat dijalankan, sehingga memberikan pemilik toko pemahaman yang lebih baik tentang situasi operasional toko dan juga memudahkan agar melakukan pemantauan terhadap transaksi ataupun pemesanan. Lalu, di sini keamanan tambahan tuh diimplementasikan melalui penggunaan CAPTCHA pada tahap login untuk memastikan bahwa login dilakukan oleh manusia dan mencegah serangan. Lalu di sini juga menggunakan JDBC atau Java Database Connectivity, di mana program ini terhubung ke database MySQL, memungkinkan operasi create, read, update, dan delete atau yang disebut dengan CRUD pada data pelanggan, kue, dan juga transaksi yang nanti saya akan mendemokan dan juga menjelaskan. Dan juga selain itu program ini mengimplementasikan struktur perulangan, percabangan, validasi input, string, dan lain-lain. Dan juga untuk lebih lanjutnya mungkin saya bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini untuk aplikasi yang digunakan ada Visual Studio Code, lalu di sini ada MySQL, dan untuk servernya kita menggunakan SAMPP. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa ada beberapa implementasi dan pada tugas besar ini diwajibkan untuk menerapkannya dari pelajaran yang sudah dipelajari selama 1 semester, yakninya terdiri dari beberapa kelas, ada objek juga, ada konstruktor, ada interface, eh, dan implementasi dari interface tersebut, lalu ada inheritance, lalu ada perulangan, percabangan, ada proses atau perhitungan matematika, dan terdapat juga manipulasi string dan date, lalu ada exception handling, selanjutnya ada collection framework, ada JDBC atau dan juga terdapat fungsi create, read, update, dan delete atau disebut dengan CRUD. Nah, mungkin untuk selanjutnya kita bisa lanjut ke dalam Visual Studio Code agar saya bisa menjelaskan dan juga mendemokan program yang sudah saya buat. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan ke dalam program yang sudah saya buat mengenai program pemesanan toko kue. Nah, di sini mungkin bisa dilihat ada beberapa kelas. Di sini ada database
database connector.java, lalu ada hitung total.java, ada jumlah beli exception, lalu ada kue, lalu ada kelas pelanggan, ada pemesanan, lalu ada user, ada virtual demo. Nah, itu untuk gambaran secara keseluruhan dulu apa saja kelas yang ada dalam program saya. Nanti untuk lebih detailnya saya akan jelaskan. Nah, lalu di sini mungkin bisa dilihat ada MySQL connector. Nah, di sini tuh gunanya untuk menghubungkan program kita dengan database. Lalu ini nama databasenya si Cake Bakery. Mungkin kita bisa lihat dulu dari databasenya. Nah, di sini ada database si Cake Bakery di sini untuk menyimpan dari program kita tadi. Nah, di sini tuh ada 4 tabel, ada tabel akun, lalu ada tabel akun ini ada username dan password. Jadi nantinya di sini kan ada admin untuk passwordnya tuh admin toko. Jadi tujuannya di sini kita tuh menginputkan username dan password tuh sesuai yang ada pada database ini. Jadi kan memungkinkan apabila adanya admin tuh lebih dari 1 orang gitu. Jadi kita bisa nanti menambahkan di dalam database. Nah, lalu untuk yang kedua itu ada kelas kue. Nah, di sini tuh untuk menyimpan informasi kue yang dijual jadi kita tuh menyimpan informasi yang berkaitan dengan kue itu di dalam database kue ini. Lalu ada kelas pelanggan. Nah, ini database yang menyimpan informasi pelanggan gitu. Lalu ada pemesanan, ada berarti di sini untuk menyimpan pemesanan. Jadi untuk riwayat transaksinya gitu. Jadi kita akan menyimpan ke dalam tabel pemesanan ini. Nah, mungkin bisa dilihat juga dari strukturnya. Strukturnya di sini ada username. Jadi saya membuat di sini username dan password. Lalu kalau untuk kue di sini itu ada kode kue, nama kue, harga kue. Lalu kalau pelanggan di sini ID pelanggan, nama pelanggan, nomor HP pelanggan, alamat pelanggan. Lalu untuk pemesanan itu banyak di sini bisa dilihat nomor faktur, nama pelanggan, nomor HP pelanggan, dan lain-lain, kode kue. Jadi kita simpan semua informasi yang berkaitan dengan transaksi di bagian tabel pemesanan. Jadi bisa dilihat di sini udah saya kosongkan isi database-nya. Tapi mungkin nanti kita demokan, saya akan jelaskan dulu codingannya. Nah, di sini kan karena ada 1 admin ya. Lalu mungkin saya jelaskan dulu codingannya sebelum saya lanjut mendemokan programnya. Nah, di sini mungkin saya bisa menjelaskan terlebih dahulu dari kelas database connector.java. Nah, dari namanya pun ini saya buat database connector, di mana jadi kelas ini merupakan kelas yang untuk mengelola koneksi ke database menggunakan JDBC. Jadi eh, di sini teman-teman bisa lihat import Java SQL connection, import Java SQL driver manager, lalu ada import Java SQL exception. Nah, jadi di ini gunanya itu kalau untuk connection itu kan digunakan untuk mengelola koneksi ke dalam database. Lalu ada driver manager, ini tuh gunanya untuk mengimpor kelas driver manager dari paket Java SQL, yang dimana nantinya driver manager ini membantu dalam manajemen driver database untuk mendapatkan koneksi ke database-nya. Lalu di sini ada SQL exception ya, namanya SQL exception. Jadi nanti dia akan menangani lah yang berkaitan mengimpor jika terjadi kesalahan gitu, pengecualian, dan juga mungkin lanjut ke codingannya. Di sini ada public class database connector, di mana kelas database connector ini yang untuk mengelola koneksi ke database menggunakan JDBC tadi.
Lalu di sini ada private static final string URL JDBC MySQL titik 2 garis miring jadi localhost 3306. Nah, 3306 itu port dari MySQL-nya nantinya. Lalu ini nama database kita tadi si cake underscore bakery. Final lanjut private static final string password. Maaf, berarti ini user dan passwordnya memang bawaan defaultnya gitu. Lalu di sini ada public static connection get connection throws SQL exception, di mana nantinya metode ini untuk mendapatkan koneksi ke database. Terus return driver manager get connection URL user dan password. Jadi di sini untuk mendapatkan koneksi menggunakan driver manager get connection. Nah, mungkin kita bisa lanjut ke uh, hitung total.java. Di sini saya menjelaskan sesuai urutan kelas yang ada di sini saja. Jadi di sini itu ada public interface hitung total, double hitung total bayar. Nah, jadi interface ini untuk menghitung total bayar suatu objek yang dimana memiliki satu metode hitung bayar yang harus diimplementasikan oleh kelas yang menggunakannya. Nanti saya akan menjelaskan di mana kelas yang menggunakan ini. Lalu mungkin kita bisa lanjut ke jumlah beli exception. Nah, jumlah beli exception ini dari codingannya public class jumlah beli exceptions. Jadi ini merupakan pengecualian khusus untuk menangani kesalahan jumlah pembelian yang tidak valid. Nah, di sini public jumlah beli exception string message super message. Jadi nantinya ini konstruktor untuk membuat objek jumlah beli exception dengan pesan kesalahan. Jadi intinya untuk menangani kesalahan dari jumlah pembelian lah yang tidak valid. Lalu di sini tuh untuk kelas kue. Nah, dari kelas kue di sini import Java SQL, lalu import Java util array list, import Java util list. Nah, di sini saya menggunakan array list. Nanti saya akan memperlihatkan di mana penerapannya. Nah, jadi di sini bisa dilihat juga selanjutnya public class kue, protect string kode kue, protect string nama kue, protect double harga kue. Nah, itu tuh merupakan representasi objek kue dengan atribut kode kue, nama kue, dan juga harga kue. Jadi, di sini tuh menyediakan metode untuk mengakses informasi dan representasi dari string. Lalu, yang berikutnya itu public kue, string kode kue, string nama kue, double harga kue. Nah, di sini dis kode kue sama dengan kode kue. Dis nama kue sama dengan nama kue. Dis harga kue sama dengan harga kue. Nah, di sini konstruktor untuk menginisialisasi objek dari kue. Lalu selanjutnya, public string get kode kue, return kode kue, yang merupakan metode getter untuk mendapatkan kode kue. Lalu di sini, public string get nama kue, return nama kue, metode getter untuk mendapatkan nama kue. Nah, selanjutnya itu sama. Jadi public double get harga kue, return harga kue untuk sebagai metode getter untuk mendapatkan harga kue. Nah, selanjutnya itu ada public static kue, get kue by code, string kode kue, try connection driver manager dot get connection URL. Nah, ini URL dari database kita tadi, jadi localhost 3306 CK Bakery. Nah, ini default ya. Lalu try prepare statement connection prepare statement query. Nah, statement set string parameter index 1 kode kue try result set sama dengan statement execute query if result set next. Nah, string nama kue sama dengan result set get string kolom label dari nama kue. Lalu double harga kue sama dengan result set get double kolom label harga kue. Jadi diambil dari kolom yang di nama kue dan harga kue. Lalu return new kue, kode kue, nama kue, dan juga harga kue.
Lalu catch SQL exception print text trace. Nah, lalu return null. Jadi artinya tuh return null ini if query not found untuk tidak ditemukan tuh. Lalu ini codingannya ya untuk metode mendapatkan objek query berdasarkan kode query dari database. Lalu di sini yang seperti saya jelaskan tadi, saya menggunakan array list dan juga di sini bisa dilihat metode untuk membaca semua data query dari database dan menyimpannya ke dalam list. Jadi saya untuk menyimpan tadi menyimpan ke dalam list. Jadi di sini saya menyimpan query. Jadi public static list query baca semua query. List query daftar query sama dengan new array list. Nah, try connection driver manager get connection. Nah, ini URL-nya default juga. String query select from query. Nah, jadi kita pilih semuanya dari query. Lalu try statement connection create statement. Try result set statement execute query. While result set next, query sama dengan new query, result set get string, ambil dari kolom label yaitu kode query. Lalu dari selanjutnya get string dari nama query dan get double-nya dari harga query. Lalu daftar query, add query. Nah, lalu kita catch SQL exception print text trace, return daftar query. Sama seperti tadi. Return lagi. Lalu selanjutnya, jadi ini penerapan tadi ya, array list. Selanjutnya itu lanjut public static void tambah query. Jadi di sini tuh metode untuk menambahkan data query ke database. Try connection driver manager get connection. Ini URL-nya. String query, insert into query, kode query, nama query, harga query, dan values. Jadi karena kita menambahkan, kita di sini menggunakan insert into. Try prepare statement, connection prepare statement query. Nah, di mana statement set string parameter index 1, query get kode query. Untuk statement set string parameter index 2, query get nama query. Statement set double parameter index 3, query get harga query. Lalu statement execute update. Catch SQL exception print text trace. Nah, selanjutnya setelah saya menjelaskan mengenai menambahkan data query ke database, di sini ada metode untuk mengupdate data query juga di database. Nah, untuk mengupdate data query, public static void update query, try connection sama seperti tadi, string query kita menggunakan update karena kita ingin mengupdate atau melakukan pembaruan data. Query set nama query, harga query, where kode query, statement set string, get nama query, get harga query, dan juga get kode query. Nah, bisa dilihat di sini secara jelasnya. Lalu statement execute update. Catch SQL exception print text trace. Selanjutnya, metode untuk menghapus data query dari database berdasarkan kode query. Nah, jadi nantinya query itu bisa kita hapus dari database berdasarkan kode query yang kita inputkan. Di sini public static void hapus query string kode query, try connection. Nah, ini sama ya seperti tadi. Untuk URL-nya user dan password, string query delete from query where kode query, try prepare statement, connection, prepare statement query, statement set string parameter index 1 kode query, lalu statement execute update, catch SQLA, dan print text trace. Nah, mungkin dari kelas kode query hanya segitu. Kita bisa lanjut ke dalam kelas pelanggan. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya sama seperti tadi ya. Di sini import Java SQL, import Java util array list, import Java util list.
Jadi di sini juga ada penerapan dari array list untuk membaca semua data pelanggan. Tapi kita lanjut dulu dari atas. Nah, di sini ada public class pelanggan, private string nama pelanggan, private string nomor HP, private string alamat. Di mana ini representasi objek pelanggan dengan atribut nama pelanggan, nomor HP, dan juga alamat. Jadi ini menyediakan metode untuk mengakses informasi dan juga representasi dari string. Lalu di sini ada konstruktor untuk menginisialisasi objek dari pelanggan tersebut. Jadi public pelanggan, string nama pelanggan, string nomor HP, string alamat. Jadi string nama pelanggan, dis nama pelanggan sama dengan nama pelanggan, dis nomor HP sama dengan nomor HP, dis alamat sama dengan alamat. Selanjutnya ini juga ada metode getter untuk mendapatkan nama pelanggan, public string get nama pelanggan, return nama pelanggan. Lalu selanjutnya juga ada metode getter untuk mendapatkan nomor HP. Lalu juga ada metode getter untuk mendapatkan alamat, public string get alamat, return alamat. Lalu di sini ada metode untuk membaca semua data pelanggan dari database dan menyimpannya ke dalam list. Jadi public static list pelanggan, baca semua pelanggan. Jadi try connection, try forget connection. Jadi kita ambil dari URL tadi juga sama. Lalu string query, select semua dari pelanggan. Try statement, connection, create statement. Try result set, stat, execute query. Lalu while result set next, pelanggan sama dengan neo pelanggan. Lalu result set get string kolom label dan nama pelanggan. Lalu result set get string kolom label dan dari nomor HP pelanggan. Result set get string alamat pelanggan. Lalu daftar pelanggan, add pelanggan. Catch SQL exception print text trace, dan return lagi daftar pelanggan. Untuk selanjutnya itu ada metode untuk menambahkan data pelanggan ke database. Di sini untuk codingannya itu ada public static void tambah pelanggan. Itu pelanggan, try connection, driver manager, get connection, JDBC MySQL, localhost 3306, Cake Bakery. String query, insert into pelanggan, nama pelanggan, nomor HP, alamat, values. Try prepare statement, connection prepare statement. Statement set string di sini parameter indeks 1, 2, 3. Pelanggan get nama pelanggan, get nomor HP, get alamat, and statement execute update. Catch SQLA. Neo method to save the customer data to database. Jadi ini metode untuk menyimpan data customer itu, data pelanggan tersebut ke dalam database. Public void simpan ke database. Throw SQL exception. Nah, try connection, driver manager get connection. URL ini default tadi juga sama. Insert into karena kita menambahkan. Dan ini juga sama untuk parameter get nama pelanggan, get nomor HP, get alamat, dan execute update. Mungkin untuk pelanggan ini kita lanjut ke kelas pemesanan. Nah, di sini untuk kelas pemesanan itu ada import Java SQL connection, import Java SQL driver manager, import Java SQL prepare statement, import Java SQL exception, import Java text simple date format, dan import Java until date. Jadi nanti ada menggunakan date. Di sini public class pemesanan extend kue implement hitung total. Jadi ini representasi objek pemesanan yang mewarisi dari kue dan mengimplementasikan hitung total. Lalu menyediakan metode untuk menghitung total bayar, menampilkan informasi pemesanan, dan juga representasi dari string. Lalu di sini public pemesanan, string nomor faktur, pelanggan, kue-kue, in jumlah beli, string kasir, terus jumlah beli exception,
super, kue get kode kue get nama kue get harga kue, this nomor faktur, this pelanggan. If jumlah beli kecil sama dengan 0, throw beli jumlah exception message, jumlah beli harus lebih dari 0. Jadi nantinya kalau kita masukkan jumlah beli itu kecil dari 0, jadi atau sama dengan 0, nanti akan muncul message jumlah beli itu harus lebih dari 0. Lalu di sini tuh konstruktor untuk inisialisasi objek pemesanan tadi, lalu melempar jumlah beli exception jika jumlah beli kurang dari atau sama dengan 0. Lalu this jumlah beli sama dengan jumlah beli, this kasir sama dengan kasir, this tanggal sama dengan new simple date of format D D M M Y HH MM SS ZZZ. Nah, ini format untuk tanggal yang akan kita gunakan. Lalu hitung total bayar. Di sini metode untuk menghitung total bayar. Override public double hitung total bayar. Total bayar sama dengan harga kue kali jumlah beli. Return total bayar. Jadi ini metode untuk menghitung total bayar. Jadi saya mengimplementasikan proses matematikanya itu di sini. Lalu ada public double get total bayar, return total bayar. Lalu di sini tuh codingan untuk metode getter untuk mendapatkan total bayarnya. Add override public string to string, return string format nomor faktur. Ini untuk format nomor faktur ya. Lalu di sini metode string to string untuk representasi objek pemesanan. Lalu selanjutnya itu metode untuk menampilkan informasi pemesanan ke konsol. Public void tampilkan informasi. Simple date format, neo simple date. Jadi ini untuk format dari tanggal. Lalu sistem outprint line, jadi bisa dilihat juga di sini selanjutnya untuk struk pembelian cake bakery, ini tanggal, waktu. Lalu ya di sini untuk tampilan struk lah nantinya, data pelanggannya, ya dari nama pelanggan, nomor HP, alamat. Lalu di sini untuk data pembelian kue. Jadi ada kode kue. Jadi di sini ada uppercase ya. Jadi nanti kita kan menginputkan nama data pelanggan. Terus juga menginputkan data pembelian kue. Nah, nantinya kita tuh waktu ditampilkan di struknya itu akan dia tuh berubah jadi huruf besar semua. Jadi menggunakan uppercase. To uppercase. Jadi nama kue, harga kue, jumlah beli, total bayar. Nah, ini kasirnya juga. Selamat menikmati. Lalu berikutnya public void system pemesanan. Try connection. Nah, ini sama string query insert into kita simpan ke atau ditambahkan ke pemesanan. Tabel pemesanan tadi yang isinya nomor faktur, nomor pelanggan, nomor HP pelanggan, alamat pelanggan, kode kue, nama kue, harga kue, jumlah beli, total bayar, kasir, tanggal. Terus try prepare statement connection, prepare statement query, statement set string, parameter indeks 1, nomor faktur, get nama pelanggan, get nomor HP, get alamat, get kode kue, nama kue, harga kue, jumlah beli, total bayar, kasir, tanggal, catch SQL exception print text rest. Nah, jadi ini untuk menyimpan data pemesanan ke dalam database. Mungkin untuk pemesanan ini aja. Lanjut ke kelas user. Nah, di sini ada import Java SQL connection, import Java SQL driver manager, import Java SQL prepare statement, import Java SQL result slot, dan SQL exception sama seperti tadi. Jadi ini tuh representasi objek user yang menyimpan password. Jadi public class user, private string, password. Seperti yang sudah saya perlihatkan di awal tadi, kan di database itu kita menyimpan untuk admin tuh username dan juga passwordnya. Jadi konstruktor untuk inisialisasi objek user dengan password, public user, string password.
This password sama dengan password. Public static user get user by username, string username, right connection. Nah, ini default. Semuanya tadi sama. Select semua from akun, where username. Jadi nanti kita cek dari semua itu. Jadi seandainya tadi kan hanya satu, bisa ditambahkan akun pelanggan tuh. Akun admin tuh. Jadi ketika kita melakukan login, masukkan salah satu dari sana dan jika benar, dia bisa login gitu. State set string parameter index 1 username, try result set statement execute query. If result set next string password result set get string column label password. Return new user password. Catch SQL exception print stack stress return no. Nah, di sini ada public boolean is valid login. Jadi ini metode untuk memvalidasi login dengan membandingkan password yang dimasukkan. String enter password, return password equals enter password. Nah, di sini untuk kelas yang merupakan kelas utama tibanya. Jadi kelas virtual demo ini sebagai program utama untuk percabangan, perulangan ataupun pemrosesan dari input. Dan juga mungkin di sini bisa dilihat ada import Java SQL connection. Lalu ada import Java SQL driver manager. Jadi ini kan sudah saya jelaskan tadi ya. Terus ada import Java SQL prepare statement. Lalu ada result set juga. Selanjutnya itu ada, jadi result set itu digunakan untuk menangani hasil dari eksekusi pernyataan SQL seperti hasil dari query select. Lalu di sini ada import Java SQL exception. Jadi dia tuh pengecualian yang dapat terjadi saat terjadinya kesalahan dalam interaksi dengan database. Lalu ada simple data format, date format. Lalu ini kan berhubungan lah nanti sama tanggal gitu. Java Util Calendar. Jadi digunakan untuk memanipulasi dan bekerja dengan informasi dengan tanggal dan waktu. Jadi ini simple date format ini ya format tanggal tadi ya. Terus kalender nih jadi memanipulasi dan bekerja untuk informasi tanggal dan waktu. Selanjutnya itu import Java util input mismatch exception. Nah, di sini tuh pengecualian yang dapat terjadi saat ketidaksesuaian tipe data yang dimasukkan oleh pengguna. Jadi ketidaksesuaian tipe data gitu. Lalu selanjutnya list Java util list. Nah, di sini tuh antarmuka dalam Java yang merepresentasikan urutan elemen dan digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi koleksi data. Terus juga Java util scanner. Jadi digunakan untuk membaca masukan dari pengguna itu melalui konsol. Nah, selanjutnya mungkin kita bisa melihat di sini dari codingannya. Itu public class virtual demo. Kelas virtual demo ini sebagai program utama dengan percabangan, perulangan, dan pemrosesan input. Jadi public class virtual demo, private static final scanner, scanner neo scanner system in, private static boolean continue program true. Jadi variabel untuk menentukan apakah program harus terus berjalan. Jadi ini scanner yang digunakan untuk menerima input ya tadinya. Jadi seperti inilah codingannya. Nah, lalu di sini public static void main string arts. While continue program, try. Nah, tampilan awal program ini termasuk informasi tanggal dan waktu. Nah, ini ada tanggal, waktu, get current date, get current time. Nah, jadi di sini bisa dilihat ada data, nantinya akan tampil tanggal, waktu. Selanjutnya tuh ini untuk codingan silakan login terlebih dahulu. Jadi username, password, dan juga nanti ini generate captcha. Jadi akan muncul captcha yang kita harus inputkan agar kita bisa melakukan login. Ya, menggunakan case insensitive.
string username captcha, scanner next line. Lalu validasi login dan captcha. If is valid login username password dan is valid captcha user captcha, sistem out print line itu login berhasil. In menu choice do. Nah, tampilkan menu utamanya seperti ini. Sistem out print line-nya seperti ini. Selamat datang di Cake Bakery, tempat pesan kue spesial. Menu utamanya itu lihat semua kue, itu pilihan itu nomor 1, data tambah semua kue 2, hapus data kue 3, edit data kue 4, lalu yang kelima itu input data pembelian, dan yang keenam tuh keluar. Lalu pesanan itu akan siap di hari berikutnya. Pesan sekarang untuk menikmati kelezatan. Pilih menu 1-6. Menu choice scanner next in, scanner next line. Jadi itu tuh switch case untuk memilih operasi menu. Nah, ini switch case. Jadi ini merupakan penerapan dari percabangan. Switch menu choice. Case 1 lihat semua kue brick. Case 2 tambah kue brick. Case 3 hapus kue brick. Case 4 update kue brick. Case 5 pelanggan input pelanggan. Input pembelian juga pelanggan break. Case 6 sistem out print line keluar dari menu utama. Break default sistem out print line pilihan tidak valid, silakan pilih lagi. Jadi kalau pilihannya itu selain yang ke-6 ini atau tidak sesuai lah, jadi akan muncul nantinya message pilihan tidak valid, silakan pilih lagi. While menu choice tidak sama dengan N6. Setelah keluar dari loop menu, tanyakan apakah ingin melanjutkan. Jadi nanti keluarlah dari perulangan ini kan. Jadi kalau misalnya sistem outprint apakah ingin melanjutkan, jadi string continue choice scanner next line. While tidak continue choice equals inner case another string yes, dan tidak, pokoknya ini kalau misalnya yang kita masukkan tuh selain yes dan selain no, dia tuh akan tampil pilihan tidak valid. Harap masukkan yes atau no. Lalu akan muncul lagi nantinya, apakah Anda ingin melanjutkan, yes atau no. Continue choice scanner next line. Jika pengguna tidak melanjutkan keluar dari program. Jadi kalau misalnya pengguna itu memasukkan no, itu akan keluar dari program. Dan akan muncul message program selesai. Terima kasih. Lalu akan keluar dari program. Else, sistem out print line, login gagal, pastikan password, username, dan captcha benar. Ini bagian yang tadi ya. Kalau misalnya kita menginputkan login dari admin tersebut tidak sesuai gitu. Pokoknya username, password, dan captcha itu harus benar. Catch input mismatch exception ini yang menangani exception jika terjadi kesalahan input. Jadi untuk ini akan muncullah error, pastikan input sesuai format yang benar. Jadi ini untuk menangani inputan yang tidak sesuai format. Silakan ulangi pengisian sesuai ketentuan. Catch number format exception tangani exception jika terjadi kesalahan konversi angka. Jadi di sini catch number ini berfungsi untuk menangani yang berkaitan dengan kesalahan konversi angka. Sistem out print line error harga kue dan jumlah beli itu harus berupa angka. Jadi tidak boleh kita memasukkan string gitu. Misalnya 1 kita buat dalam bentuk kata, dia akan tampil errornya. Sehingga silakan ulangi pengisian sesuai dengan ketentuan.
Lalu catch jumlah belly exception A, jadi tangani exception khusus jumlah belly, ini khususan jumlah belly ya. Terus catch SQL exception A, tangani exception SQL jika terjadi kesalahan SQL. Lalu catch exception A, system out print line, terjadi kesalahan get message. Scanner close. Tutup scanner setelah selesai menggunakan. Di sini private static void hapus kue, sistem out print line hapus data kue. Nah, di sini untuk menghapus data kue, input kode kue yang akan dihapus. Jadi nanti kita akan masukkan kode kue yang akan kita hapus. Lalu string kode kue scanner next line, hapus kue dari database kode kue, panggil metode untuk menghapus kue. Sistem out print line data kue berhasil dihapus. Jika dia ditemukan itu dari database, maka kayak data kue itu berhasil dihapus. Setelah keluar dari database akan ditanyakan kembali nantinya apakah yang kita melanjutkan, maka nanti akan muncul seperti ini, seperti tadi. Kalau misalnya selain yes atau no, muncul ini. Kalau kita mengatakan kita no, maka program selesai dan akan keluar dari program. Selanjutnya itu ada update kue. Nah, private static void update kue, system out print line, edit data kue. Jadi kita bisa mengedit data kue, baik mungkin pengen update, mungkin nama kuenya itu ada kesalahan, atau mungkin harga kue ini kan biasanya kita kan bisa saja berubah. Jadi kita bisa melakukan update dari data kue tersebut. Seperti ini codingannya, if existing ya tidak sama dengan 0. Data kue saat ini kita masukkan, data kue akan diminta data kue saat ini, data nama kuenya, ubah harga kuenya. Pokoknya nanti akan muncul juga kalau misalnya number format exception A, jadi dia tuh yang menangani berkaitan dengan kesalahan pada saat memasukkan format number lah. Jadi angka tuh, jadi harga kue itu harus angka. Kue update kue, neo kue, kode kue, nama kue, jadi dia akan membuat untuk objek kue itu akan melakukan update data. Update data itu di database. Lalu sistem out print line data kue berhasil diupdate dan kode kue dengan kode ini tidak ditemukan kalau tidak ada kode tersebut pada database. Lalu setelah keluar dari update kue, tanyakan apakah ingin melanjutkan. Sama seperti tadi ya, ini sama-sama persis. Jadi kita masukkan yes kalau ingin melanjutkan. Kalau no, keluar dari program. Kalau tidak keduanya salah input atau bagaimana, itu tuh akan diminta lagi kita melakukan masukan yang benar. Tapi sebelumnya muncul dulu pilihan tidak valid, harap masukkannya atau no. Lalu input pelanggan, ini untuk input pelanggan ya, nama pelanggan, nomor HP pelanggan, alamat pelanggan. Jadi nantinya pelanggannya akan disimpan juga ke database. Kalau data pelanggan berhasil disimpan, akan muncul message data pelanggan berhasil disimpan. Lalu kita masukkan info data pembelian kue dari pelanggan tersebut. Masukkan nomor faktur. Nah, di sini kita inputkan kode kue, lalu kita nanti dia akan ambil itu dari database. Didapatkan dari nama dan harga kue. Jadi otomatis nantinya kita tuh hanya tinggal menginputkan saja jumlah belinya berapa. Jadi dia akan otomatis kita masukkan misalnya kode kue B1. Ternyata B1 tuh adalah kue bolu. Nah, nanti dia tuh langsung muncul nama dan harga kue yang ada dalam database-nya juga. Jadi di sini juga ada exception handling, ya number format exception, jumlah beli exception, sama seperti tadi. Lalu di sini ada input nama kasir. Kita inputkan nama kasirnya. Lalu di sini membuat objek pemesanan dengan yang telah diinput. Ya, untuk neo pemesanan tuh faktur, neo kue, dan lain-lain. Teman-teman bisa lihat di sini. Lalu menampilkan informasi pemesanan. Jadi tampilkan informasi save order, pesanan, simpan pemesanan. Kita simpanlah pemesanan tersebut. Lalu kalau misalnya kode kue itu tidak sesuai gitu, dia akan muncul kode kue tidak valid. Nah, di sini bisa dilihat metode untuk mendapatkan tanggal get current date.
waktu dengan format tertentu, get current time. Lalu nih captcha acak. Eh jadi itu acak kan, string characters. Jadi dia itu akan teracak. Jadi dengan jumlah karakternya itu nantinya akan muncul tuh 6. Jadi dia teracak semuanya. Kita inputkan waktu login. Ini perulangan di sini. For I and I sama dengan 0, I kecil length, I plus plus, captcha append, karakter, char in, math random. Ini juga ada perulangan atau juga math random karakter length. Return captcha to string. Lalu metode untuk memeriksa kevalidan login tadi ya. Di sini boolean is valid string username password. User get user by username to username. Return user tidak sama dengan null. User is valid login password. Lalu di sini metode untuk memeriksa kevalidan CAPTCHA. Jadi CAPTCHA itu harus sesuai yang keluar di sana dengan yang kita inputkan. Lalu metode menampilkan semua kue. Nah, di sini juga menggunakan list untuk menampilkan daftar kue baca semua kue. Setelah keluar dari ini, bisa dilihat ya. Ini formatnya agar dari tampilan lihat semua kue tadi. Setelah keluar, apakah ingin lanjutkan? Sama banget seperti tadi. Ini juga masih sama. Metode untuk menambahkan kue ke database ini juga masih sama. Lalu ini juga masih sama. Ini juga menghapus juga masih sama. Nah, mungkin untuk kan seluruhnya sudah saya jelaskan. Jadi untuk ketentuannya saya sudah terpenuhi semua. Jadi pada program saya terdapat beberapa penerapan kelas objek dan konstruktor, lalu ada juga interface seperti saya sudah tampilkan tadi, dan implementasinya itu pada hitung total bayar yang diimplementasikan oleh kelas pemesanan untuk menghitung total bayar transaksi ya. Lalu ada inheritance juga yang saya buat tuh seperti super kelas kue, kelas pemesanan yang mewarisi atribut dan metode dari kelas kue untuk memproses pemesanan dengan informasi kue. Lalu juga ada perulangan tadi ya pada metode main di virtual demo. Jadi digunakan juga perulangan duel untuk membuat program berjalan dengan metode interaktif dan opsi melanjutkan atau keluar. Untuk lebih jelasnya tadi kan saya sudah menjelaskan juga. Lalu percabangannya tadi juga ada di main, ya saya menggunakan percabangan switch yang seperti saya sudah jelaskan tadi. Lalu sebenarnya masih banyak lagi, cuma ini yang saya sampaikan hanya beberapa. Tapi pada codingan tadi cukup sangat banyak lah terdapat gitu sebenarnya. Lalu ada perhitungan matematika juga tadi ada hitung total bayar. Terus ada manipulasi metode string handed. Jadi informasi transaksi juga tadi sudah saya tampilkan. Terus get current date, get current time tadi juga ada. Lalu ada menggunakan simple date format tadi kan. Lalu ada exception handling. Itu sangat banyak sekali tadi penerapannya. Lalu ada collection framework juga sangat banyak. Saya menggunakan beberapa list. Saya menggunakan array list. Terus ada JDBC dan CRUD. Oh ya, tentunya kita menggunakan JDBC dan CRUD karena kita menggunakan database. Ya mungkin sekian untuk penjelasannya. Mungkin kita bisa lanjut ke dalam demo program. Nah, pada saat kita awal menjalankan program, di sini kita akan melihat data tanggal. Nah, ini tuh harinya, tanggal, dan juga waktu. Silakan login terlebih dahulu. Kita login. Kan kita lihat di sini pada database-nya itu kan untuk username-nya itu admin dan passwordnya itu admin toko. Admin admin toko. Nah, kita enterkan, lalu dia muncul
captcha cara random. Lalu kita masukkan ini gunanya agar keamanannya itu lebih tinggi. Tuh, kita inputkan sesuai di sini. Jadi huruf besar sesuaikan. Lalu kita enter. Nah, kalau misalnya kita benar itu semuanya, username benar yang kita inputkan, passwordnya benar, admin lalu admin dan admin toko passwordnya, kita inputkan juga captcha. Nah, lalu dia akan berhasil. Tapi kalau misalnya salah satunya aja salah yang kita inputkan, dia tuh akan muncul apa namanya? Pokoknya nggak akan berhasil, disuruh coba lagi. Nanti kita akan cobakan yang salahnya. Mungkin kita bisa lanjut dulu di sini. Oh, kita coba lihat dulu semua kue. Jadi teman-teman sebelumnya kan bisa lihat di sini. Selamat datang di si Cake Bakery, tempat pesan kue spesial. Nah, menu utamanya itu lihat semua kue, tambah data kue, hapus data kue, edit data kue, dan input pembelian. Ini kan merupakan eh, penerapan dari implementasi dari Kru tadi. Lalu di sini mungkin kita bisa coba untuk lihat semua kue dulu. Lalu kita enter. Nah, dia itu kan masih kosong kan? Karena kalau kita lihat di database-nya itu, untuk kue kan masih belum ada. Lalu kita coba di sini sebelumnya tuh kan kita ditanya apakah ingin melanjutkan. Kalau kita ingin melanjutkan kita buat yes. Nah, dia kan muncul lagi menunya seperti ini. Lalu karena kita tadi melihat masih kosong dari apa namanya masih kosong daftar kuenya. Kita tambahkan dulu data-data kue. Lalu kita buat di sini pilih menunya itu dua. Tambah data kue. Nah, jadi kita inputkan kode kuenya. Misalnya, ini untuk kode yang pertama tuh B1, nama kuenya bolu apa ya? Kukus. Harga kuenya itu 30.000 misalnya. Nah, 30.000. Lalu kita enterkan. Apakah Anda ingin melanjutkan? Ini tandanya yes. Misal kita lanjutkan. Lalu kita kan pengen cek apakah udah masuk belum ya yang kita tambahkan tadi. Kita lihat semua kue. Pilih menu satu. Nah, di sini udah muncul sesuai sama yang kita inputkan tadi. Di mana? Di sini kan bolu kukus. Terus nih kodenya tuh B1. Harganya 30.000. Ya kan? Terus kita bisa cek mungkin di database juga. Nah, udah muncul dia. Kesimpan bahwa kode kue B1 itu nama kuenya bolu kukus, harga kue 30.000. Lalu kita coba lagi di sini karena masa eh, penjualannya cuma satu gitu. Kita masih tambahkan yes. Kita coba tambahkan lagi kuenya. Nah, tambah kue berarti kita pilih ya menu nomor 2. Itu kita inputkan B 2. Di sini nama kuenya bolu pisang. Nah, bolu pisang dengan harga berapa ya? 25.000 misalnya. Itu 2, 3. Nah, lalu kita coba cek lagi. Apakah ini yes? Lalu kita pilih satu. Nah, banyak di sini udah dua muncul B1, B2, bolu kukus, bolu pisang. Coba kita cek di database. Nah, sama ya dengan tampilan yang tadi. Lalu kita coba lagi tambahkan. Yes. Nah, kita tambahkan lagi B3. Kita masukkan bolu bolu pandan. Ya, input kan harga kuenya misalnya 35 lah.
35.000. Enter. Kita coba lagi cek. 1. Nah, muncul kan daftar kuenya sudah 3. Di sini juga 3 juga. Dan untuk semua sesuai. Ini harganya juga yang kita inputkan tadi kan 35.000. Ya, benar sekali. Lalu kita coba lagi tambahkan. Kita tambahkan lagi di sini B4 bolu apa lagi ya? Jangan bolu deh. Kita coba lapis legit kali ya atau Bika Ambon. Bika Ambon. Nah, Bika Ambon. Lalu harga 50.000. Lalu enter. Yes, kita coba lanjutkan. Kita pilih 1. Nah, di sini sudah muncul. Kita cek di database. Nah, sama juga ada muncul juga 4. Kita coba lagi tambahkan. Kita masukkan 5 kue. Yes, satu lagi berarti. Kita ingin yes. Apakah ingin lanjutkan? Yes. Kita coba tambahkan sekali lagi. 2. Enter. B5. Enter. Nama kuenya kue lapis. Nah, kue lapis. Kurang bagus lapis. Enter. Terus harganya 20.000. Misalnya. Enter. Yes. Kita coba cek. Kita pilih 1. Enter. Nah, di sini udah muncul 5 buah kue. Kita cek di database. Nah, sama juga udah muncul semua nih kue lapis. Oke, mungkin itu untuk coba menu 1 dan 2-nya ya. Lalu kita coba sekarang untuk edit data kuenya. Kita edit dulu baru hapus nanti. Yes. Lalu di sini kan untuk edit 4. Kita pilih 4. Nah, kan akan muncul edit data kue. Input kode kue yang akan diupdate. Data kue yang mana diupdate. Jadi kita masukkan kode kue kodenya. Misal lebih B4 lah. Atau B5. Nah, terus nah kan muncul data kue set ini nama kuenya mau apa? Mau diganti atau tetap aja? Kalau misalnya kita ganti misalnya ya, kita ganti dengan bolu nanas misalnya. Atau bolu keju lah. Bolu keju. Terus kita enter. Harganya berapa? Harga dari bolu keju itu misalnya 40.000. Nah, enter. Nah, data kuenya berhasil update. Kita coba yes dulu. Kita lihat apakah berubah dia. Nah, kita coba pesan 1. Lihat 1. Nah, dia udah berubah. Yang awalnya itu kan kue lapis ya 20.000. Nah, di sini udah berubah bolu keju 40.000 sesuai yang kita update tadi. Jadi kita cek di database-nya kue. Nah, ada berubah juga jadi bolu keju. Lalu itu untuk edit. Nah, kita coba sekarang untuk hapus lagi. Apakah ingin melanjutkan? Yes. Lalu kita pilih hapus. 3. Input kode kue yang akan dihapus. Kita coba hapus yang mana ya? B4. Input kode kue yang akan dihapus. Enter. Data kuenya berhasil dihapus. Kita coba ya cek. Yes. Terlihat apakah iya B4 dihapus? Ya benar sekali B4 udah dihapus. Jadi yang ada B1, B2, B3, B5 bolu kukus, pisang, pandan, dan keju dengan harga ini. Kita cek database-nya. Kita refresh dulu ya. Nah, B4 sudah nggak ada juga di sini. Jadi kita berarti ini udah lihat udah, tambah udah, hapus sudah, edit udah. Nah, kita coba sekarang melakukan apa lagi? Pemilihan. Nah, sebelumnya kita cek di database-nya ini ya. Kan masih kosong karena saya kosongkan tadi. Nah, kosong.
Kita coba, berarti ini pembeliannya itu pembelian yang pertama. Kita coba inputkan nomor 5. Nama pelanggannya misal Najla. Nomor HP 081234567899 misalnya kan. Terus kita enterkan alamatnya Padang, enter, nomor fakturnya, enter, kode kue. Nah, kita lihat kan kode kue tadi kan, misal ingin pesan bolu kukus, berarti B1. Nah, inputkan jumlah beli. Dia nggak perlu dia menanyakan apa nama kuenya. Jadi kita cuma dilihat dari kode kuenya. Jumlah dibeli misal 2. Kita enter. Nama kasirnya Diva. Misalnya. Enter. Nah, jadi dah muncul di sini struk pembeliannya si cake bakery, tanggalnya, waktunya, data pelanggannya, data pembeliannya. Nah, di sini tuh kan kita cuma inputkan kode tadi kan. Jadi di struk itu udah otomatis. Apakah benar B1 itu bolu kukus? Ya, benar sekali memang. Bolu kukus tuh B1 ya, benar. Terus harga kuenya 30.000, 2, jadi total bayar itu 60.000. Kasir Diva, selamat menikmati. Nah, jadi kita cuma masukkan kode kue saja, tapi dia sudah langsung di sini ada namanya. Dan ini ada operasi matematika di sini. Jadi perkalian antara harga kue dengan jumlah beli. Sekarang kita cobakan untuk melihat di database. Kan data pelanggan tadi ya. Nah, dia udah kesimpan nih. ID pelanggan 1, nama pelanggan, nomor HP pelanggan, Padang. Terus di pemesanan juga udah ya, tepat sekali, benar sekali, dan sesuai lah dengan apa yang kita pesan ya. Lalu kita coba lagi sekarang. Nah, kita coba lagi untuk input data pembelian 5. Kita misalnya siapa ya? Iva. Terus Iva ini nomornya 08976 nih. Lah, terus enter. Alamatnya itu di hmm, Pariaman. Atau Lima Manis lah. Limau Manis. Enter. F002 enter B. Misalnya pengen pesan B yang 2. Berarti tadi pengen pesan bolu pisang. Ya, dengan harga itu. Terus kita enter. Kita pesannya 1 aja. Kita enterkan. Nama kasirnya Diva misalnya. Kita enterkan. Nah, jadi muncul di sini struknya sama Imam Manis ya. Jadi dia tuh karena kita menggunakan tadi uppercase itu, jadi dia berubah semua tuh sama huruf kapital semua. Coba kita lihat sekarang di pemesanan. Nah, ini benar sekali. Imam Manis dan bla 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 tepat di tanggal yang ini dia memang real time. Nah, terus kita coba di pelanggan. Nah, jadi udah disimpan data pelanggan IVA tadi. Nah, coba saya berikan lagi contohnya, satu lagi kita coba input data pembelian. Input data pembelian, enter, nama pelanggannya Yaya, 082244555678. Terus alamatnya itu diirigasi misalnya. Enter, fakturnya F003, enter, B, misalnya pesan 3, B3. Terus kita masukkan jumlah beli. Kan kita tadi ada exception handling. Kita masukkan misalnya 1. Nah, itu nggak bisa, error. Jumlah beli itu harus berupa angka. Jadi kita coba lagi sekarang. 5, Yaya, 0822 ini.
678. Alamatnya itu di irigasi F003. Kode kuenya B3 ter 21. Bentar. Diva ter. Nah, di sini benar B3 Yaya irigasi B3 Bolu Pandan 35.000. Apakah benar? Ya, benar sekali itu Bolu Pandan. Ya, bisa dilihat di sini ya, sudah sesuai. Lalu di sini kita coba. Misalnya lihat semua kue. Nah, coba apakah Anda ingin melanjutkan? No. Nah, program selesai. Terima kasih. Terus, kan kita udah melihat tadi tuh. Lihat semua kue, tambah data kue juga udah. Hapus data kue juga udah dicoba. Edit data kue juga udah. Input data pembelian juga udah. Terus yang 6 nih untuk menu keluarnya. Sama sih. Tapi mungkin kita ingin coba lagi kan yang di awal tadi. Bagaimana sih kalau misalnya oh, passwordnya itu yang kita inputkan itu salah gitu. Kita coba tes lagi ya. Nah, kita masukkan di sini admin. Passwordnya kita salahkan aja, kita admin. Captcha-nya T Y Z W B Nah, dia tuh nggak akan berhasil, nggak akan muncul menu utama tadi. Login gagal, pastikan username, password, dan captcha itu benar. Jadi admin toko. Apa O ONDSC. Nah, baru dia muncul kalau misalnya benar semua. Login berhasil. Akan muncul kan menu-menu utama tadi. Terus misal kita cobalah satu lihat semua kue misalnya. Terus misalnya ya kita lanjutkan dulu lah. Kita keluar aja. Keluar dari menu utama kita lanjutkan. Apakah Anda lanjutkan? Berarti no. Karena kita jadi kalau nomor yang menu 6 ini untuk keluarnya guys. Jadi apakah ingin lanjutkan? No. Jadi dia akan keluar. Jadi keluar dari menu utama dan ini keluar dari program. Begitu. Mungkin sekian yang bisa saya demokan dan untuk seluruh ketentuannya sudah diterapkan dalam program ini. Mungkin terima kasih dan maaf apabila ada kesalahan dan masih ada mungkin kekurangan. Saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.